warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi ini merupakan video part kedua dari workshop Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Nah, pada part yang pertama itu saya sudah membahas ini dia. Part yang pertama itu saya sudah membahas tentang sekilas PLSM, beberapa penelitian yang menggunakan PLSM sampai outer model dan inner model. Jadi yang di part pertama itu saya sudah ngebahas 6 bagian ini. Ya. Teman-teman jika belum nonton di part pertamanya, alangkah lebih baik ditonton dulu part yang pertama. Karena ini saling berkaitan. Jadi teman-teman bisa tonton di website, teman-teman bisa akses materinya di www.statcomat.com. Teman-teman bisa tonton videonya di video tutorial. Kemudian jika bahannya ingin di-download, download sini. Nah, di video part kedua ini ya saya akan mempraktekkan, saya beri contoh kasus ya. Contoh kasus model, kemudian coba kita olah data dengan menggunakan software Smart PLS ya. Kemudian kita coba interpretasi hasilnya gimana. Kemudian kita coba nanti praktek mengolah data dengan software StatCal dan software R. Ya, seperti itu. Jadi, kasus yang akan kita kerjakan ini, modelnya itu first order, di mana dia reflektif. Teman-teman bisa download bahannya untuk yang part kedua ini, di bagian bahan ini. Oke ya. Nah, kita mulai saja langsung. Ya. Jadi, ini dia. Ya, jadi saya memiliki model seperti ini, ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini dia. Di sini saya punya kasus modelnya seperti ini. Ini saya sebut dulu. Oke. Nah, di sini ini ada dua variabel laten. Dua variabel laten. Yang pertama itu adalah variabel laten pelayanan. Yang kedua, variabel laten kepuasan. Ya. Pelayanan, yang kedua itu kepuasan. Ini variabel laten. Nah, variabel laten pelayanan dan kepuasan ini, ya, untuk pelayanan sendiri, dia memiliki 3 indikator. PEL 1, PEL 2, PEL 3. Sementara untuk kepuasan, dia memiliki 4 indikator. KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4. Nah, di sini akan diuji apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, akan kita uji nih. Ya, seperti itu. Nah, di sini untuk pelayanan sendiri ya. Pelayanan ini tadi ada 3 indikator. Perhatikan bahwa pelayanan ini seperti yang sudah saya bahas di part yang pertama ya. Pelayanan sama kepuasan, indikator-indikator pada pelayanan dan kepuasan ini merupakan indikator-indikator reflektif. Kenapa reflektif? Karena anak panahnya itu dari latennya ke indikatornya. Dari pelayanan ke PEL 1, dari pelayanan ke PEL 2, dari pelayanan ke PEL 3, dari kepuasan ke KEP 1, sampai kepuasan ke KEP 4. Jadi, arah panahnya itu dari latennya, dari bulatnya itu ke kotak. Itu namanya indikator reflektif. Ya, jadi contoh kasus ini reflektif. Dan ini variabel laten pelayanan sama kepuasan ini first order. Karena dia menggunakan satu tahapan pengukuran untuk pelayanannya. Seperti itu. Nah, jadi hipotesis yang akan diuji, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan. Nah, kita coba praktekkan. Ingat ya, pada pembahasan saya di part 1, SEM itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama outer model, yang kedua inner model. Ya. Jadi yang pertama akan kita uji adalah outer modelnya. Jadi outer model akan kita uji. Apa itu outer model? Itu sudah saya bahas di video part pertama, ditonton dulu part pertamanya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ya. Jadi, saya sudah mempersiapkan data seperti ini. Datanya ini ada 100 responden ya.
Ini datanya status responden. Oke, sorry. Jadi ini data ini ya, ini PEL 1 sampai PEL 3 ini pelayanan, ke 1 sampai ke 4 kepuasan. Itu skornya itu dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Nah, tahapan yang pertama, kita copy dulu data ini. Ya, judulnya kita ikutkan, kita copy semuanya. Kita copy. Kemudian kita apa namanya? Kita buat file text dokumen ini. Kita buat data PLS-ku. Itulah dia misalkan ya. Oke, kita buka. Kemudian kita pindahkan, paste, Ctrl V, ini dia. Sudah kita pindahkan. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita close. Oke. Nah, sekarang kita jalankan Jalankan Smart PLS-nya. Kita pilih file, create new project. Kemudian ini namanya sekarang tanggal berapa ya? Kita buat aja 2021, sekarang tanggal 4 Desember. Desember tanggal 4. Ini apa? Workshop. Ini nama filenya aja, workshop, nama project, workshop PLS. Ini model 1. Oke, kita pilih oke. Nah, di sini ada double klik, kita pilih double klik untuk mengimport datanya. Nah, sekarang di mana nih? Tadi namanya dataku ya. Coba kita cari dulu. Yang ini kayaknya. Tadi namanya, tunggu ya. Saya simpan di mana tadi ya? Tunggu dulu. Ini dia. Data PLS ku ya. Sepertinya oke ya. Dia saya pindahkan. Tadi saya salah tempat, saya mau pindahkan ke sini. Ke bagian yang ini. Nah, ini ya. Data PLS ku ini yang akan dibaca. Ya, ini isinya seperti ini. Jadi, nah ini sudah ada ya. Kemudian kita pilih open ya. Kita pilih OK. Nah, di sini datanya sudah berhasil dibaca ya. Jadi kita bisa lihat di sini PEL 1 sampai PEL 3, ke 1 sampai ke 4. Kemudian kita coba menggambar modelnya, klik 2 kali di sini ya. Nah, kita buat gambarnya di sini sama di sini. Oke. Kemudian PEL-nya kita masukkan di sini. Ini pelayanan. Ini kepuasan dipindahkan ke sini. Ya. Ini ke sebelah kanan, sebelah kiri. Kita bisa beri nama, klik kanan, pilih rename. Ini pelayanan. Oke. Kemudian ini kita beri nama kepuasan. Oke ya. Kemudian kita tarik panahnya, pilih connect seperti ini. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil menggambar. Kita bisa zoom supaya besar. Seperti ini. Nah, sekarang kita pilih calculate, kemudian PLS algorithm. Jadi PLS algorithm ini untuk melakukan pengujian outer model atau measurement model, model pengukuran. Kita pilih start calculation. Lagi proses. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita jadi pada pengujian outer model itu kita akan outer model kita menguji menguji hubungan antara indikator terhadap variabel latennya. Nah, variabel laten. Ya. Jadi dalam pengujian outer model ini ya, pada pengujian outer model yang akan kita periksa pertama namanya loading factor. Yang kedua kita akan memeriksa average variance extract, ini akan kita periksa atau biasa disingkat dengan AV. Kemudian composite reliability atau reliability CR. Kemudian yang keempat diskriminan validity. Ini yang keempat. Ini bisa menggunakan pendekatan cross loading
atau bisa menggunakan pendekatan namanya Fornell Larker. Maaf kalau salah tulisnya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, jadi kita akan melihat nilai loading faktornya, ya. Ini semacam validitas. Kalau dia di atas 0,7, artinya itu sudah valid, ya. Indikator-indikatornya sudah valid. Nah, di sini kita bisa lihat nilai loading faktornya di sini. Nah, ini dia. Outer loading. Nama lain dari loading faktor itu nama lainnya outer loading. Ya, semacam validitas ya. Jadi di sini kita memeriksa apakah indikator-indikator yang digunakan itu sudah valid atau belum, ya. Dikatakan valid kalau di atas 0,7. Ini referensinya dari mana sih 0,7? Kita bisa lihat dari Gaston Sanchez, bisa dari Hare juga bisa. Bukunya itu di part ke-1 sudah saya berikan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai outer loadingnya atau loading faktornya semua sudah di atas 0,7. Berarti dari sisi loading faktornya sudah beres, sudah oke, valid ya. Nah, sekarang kita memeriksa nilai AV ya. Kalau nilai AV ini kita memeriksa untuk tiap-tiap variabel latennya. Ini dikatakan valid kalau di atas 0,5. Ya, referensinya ada di sini. Kalau AV harus di atas 0,5 ya. Ini AV. Bisa lihat. Bisa dibaca di buku Hare ya. Kita bisa lihat AV-nya itu di bagian ini construct reliability ya. Nah, di sini ada AV. Kalau warnanya sudah hijau sih sudah valid ya. Nah, di sini kan nilai AV-nya sudah kelihatan ya. AV untuk kepuasan tuh 0,858, AV untuk pelayanan 0,850. Berarti dari sisi AV-nya sudah oke. Sudah oke atau valid. Di sini sudah saya jelaskan ya. Di ini sudah di atas 0,5. Karena ini hasilnya udah saya sajikan dalam satu tabel. Teman-teman tadi bisa download ya, file ini teman-teman bisa download gratis di startformat.com di sini bahan. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, sekarang kita mau memeriksa reliabilitas menggunakan composite reliability. Ini di atas 0,7 dari referensinya. Nah, kita lihat nilai composite reliability-nya untuk kepuasan 0,960, untuk pelayanan sendiri 0,945. Berarti sudah oke ya, sudah di atas 0,7. Berarti ini sudah oke. Ya, reliable. Nah, kemudian kita memeriksa diskriminan validity. Di sini kita bisa menggunakan pendekatan cross-loading atau Fornell Larker. Kalau mau menggunakan pendekatan cross-loading, teman-teman bisa menuju ke diskriminan validity, kemudian lihat cross-loadingnya. Nah, ini gimana sih cara bacanya? Gini cara bacanya ya. Misalkan kayak gini. Jadi itu, misalkan nih di sini kan ada cup 1, cup 2, cup 3 sampai pel 3, ya. Cup 1 itu kan indikator cup 1 itu kan milik si kepuasan ya, cup ya. Nah, kita lihat nilai nilai loadingnya 0,924. Kita lihat tunggu di sini supaya nggak salah mengartikan. Kita cek dulu. Ini kalau di sini menggunakan Fornell Larker. Oke, nggak apa. Oke. Jadi, nah, kalau saya buat di sini, sekarang kita periksa dulu untuk cup satunya, ya. Nah, lihat nilai loading antara cup 1 dan kepuasan adalah 0,924. Sementara nilai loading antara cup 1 dan pelayanan adalah 0,711. Nah, itu ya. Ini yang ini. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Nilai loading antara cup 1 dengan kepuasan atau nilai loading antara cup 1 dengan pelayanan? 0,711. Jawabannya yang lebih besar itu nilai loading antara cup 1 sama kepuasan. Nah, karena nilai loading antara cup 1 dan kepuasan paling besar, sehingga cup 1 ini benar-benar indikator cup 1 itu benar-benar miliknya sih ke kepuasan. Jadi dia nggak salah gitu.
ada satu kasus nanti bisa ketuker. Cup 1 itu indikatornya milik kepuasan, ketuker milik pelayanan karena nilai loadingnya lebih besar. Nah, itu namanya tuh nggak lolos validitas diskriminannya. Jadi di sini kita menguji apakah indikator-indikator dari setiap variabel latennya benar-benar milik si variabel latennya itu. Begitu juga cup 2 ya. Kalau kita lihat cup 2, untuk yang cup 2-nya ya. Misalkan untuk cup 2, kita periksa untuk cup 2. Nilai loading antara cup 2 dengan kepuasan ini 0,927 ya. 0,927. Sementara nilai loading antara cup 2 dengan pelayanan 0,694. 694. Nah, ini berarti memang benar. Oh, ternyata si cup 2 itu memang miliknya si kepuasan karena dia yang besar. Kita lihat di pelayanan juga pel 1 miliknya si pelayanan ya, karena dia lebih besar. Jadi paham ya? Untuk pengujian discriminant validity berarti sudah lolos semua. Ini menggunakan cross loading. Kita bisa juga menggunakan pendekatan Fornell-Larker ini. Nah, kalau Fornell dan Larker ini kita itu ngebandingin ya. Ini Fornell dan Larker ya. Tadi ini teorinya, ini untuk cross loading, ini untuk Fornell dan Larker. Jadi kalau pada Fornell dan Larker ini kita itu ya pada pendekatan Fornell dan Larker ya itu kita membandingkan nilai akar kuadrat AV dari variabel laten, kita membandingkan nilai akar kuadrat ya, ini kan akar kuadrat AV dengan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Nah, contohnya gini ya, ini kan seperti ini kan 0,926, 0,758, 0,922, 0,926 tuh ya. Ini 0,926 sini. Jadi 0,926 itu namanya akar kuadrat AV dari cup. Ya, AV dari cup berapa? Kalau kita lihat AV dari cup-nya itu, ini AV dari cup-nya itu 0,858. Kita bisa periksa tadi di bagian ini, ya AV dari cup ya nih 0,858. Kalau kita gunakan kalkulator, misalkan, ya 0,858 kita akarkan, nih, maka dapatnya 0,926. Sama nggak dengan hasil yang ini? Sama nih 0,926. Jadi 0,926 ini merupakan nilai dari akar kuadrat AV dari kepuasannya seperti itu. Nah, mungkin agak bingung tapi nggak apa ya. Yang jelas cara bacanya biar mudah. Yang jelas yang di atas ini kan posisinya di atas 0,926 harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Yang di bawahnya nilai korelasi. Jadi 0,926 ini merupakan nilai akar kuadrat AV dari kepuasan. 0,758 ini merupakan nilai korelasi antara kepuasan dan pelayanan. Intinya yang di atas ini akar kuadrat AV-nya harus lebih besar daripada yang korelasi di bawahnya. 0,926 udah lebih besar daripada 0,758. Artinya apa? Artinya untuk pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan Fornell-Larker udah lolos. Fornell-Larkernya udah lolos, dengan cross-loading yang tadi juga udah lolos. Oke, berarti sekarang ini sudah lolos semua ya. Lolos. Hore. Nah, kita sudah selesai nih tahapan pengujian outer model. Sekarang kita mau menguji pengujian inner model. Nah, inner model. Nah, itu dia. Atau di sini kita bisa melihat pengujian hipotesis. Kita akan menguji apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, itu dia. Kita di sini akan menggunakan pendekatan namanya bootstrapping. Tunggu ya. Karena baterainya dulu habis. Oke. Nah, untuk bootstrapping ya, kita pilih calculate. Di sini pilih bootstrapping seperti ini. Pilih start calculation. Nah, bootstrapping ini bisa digunakan untuk pengujian hipotesis.
Nah, di sini akan muncul namanya original sample. Original sample ini koefisien jalur ya, atau path koefisien. Nah, kita coba artikan di sini ya. Kita coba artikan. Diketahui nilai koefisien jalur pelayanan, kita panjangin dikit, pelayanan terhadap kepuasan adalah 0,758. Ya, ini kolom original sample. Ya, yakni bernilai positif ya. Kan 0,758 kan positif. Artinya pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Mungkin pelayanan yang semakin meningkat, kepuasannya cenderung meningkat. Kemudian diketahui nilai p-values adalah berapa? P-values-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, misalkan ini tingkat signifikansi yang digunakan, maka disimpulkan pelayanan berpengaruh signifikan ya terhadap kepuasan. Jadi kita telah menjawab dari hasil penelitian ini, pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, kita juga bisa melihat kalau ada ditanya berapa persen pengaruh pelayanan terhadap kepuasan, kita bisa melihat nilai dari R-square-nya atau koefisien determinasi. Teman-teman tinggal lihat di bagian ini R-square. Tuh, nilai R-square-nya itu 0,574 ya. Nilai R-square-nya 0,574 yang berarti pelayanan mampu mempengaruhi atau mampu menjelaskan kepuasan sebesar 57,4%. Nah, kira-kira seperti itulah pengujian PLSM di Smart PLS. Jadi kita melalui tahapan pertama outer modelnya dulu. Outer modelnya kita lihat nilai loadingnya, nilai AV-nya, composite, discriminant validity, kemudian baru kita lakukan pengujian hipotesis seperti itu. Ya. Nah, ini menggunakan Smart PLS. Sekarang kita coba menggunakan StatCal dulu ya. Yang kedua kita menggunakan software StatCal, baru nanti kita pakai R. Kalau kita mau menggunakan StatCal, teman-teman bisa download StatCal di website download StatCal ya di website www.statcal.com. Teman-teman bisa download ya. Nah, pertama saya coba jalankan dulu StatCal-nya. StatCal-nya saya jalankan nih. Oke. Sedang menjalankan StatCal-nya. Jadi menjalankan StatCal itu nggak perlu terkoneksi internet ya, cuman dia medianya di browser. Nah, untuk metode PLSM sendiri kita akan menggunakan di sini partial least square structural equation modeling ya. Di sini proses. Nah, ini seperti ini kita hapus aja nih data bawaannya ya. Data bawaannya kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, pada bagian put your data below ini, kita akan meletakkan datanya. Ini di bagian, ini datanya sudah saya siapkan. Jadi ini di copy semuanya, kemudian dipindahkan, kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Ya, biarkan aja seperti ini, memang kayak gini. Kemudian ingat, pada model SEM ya, itu SEM itu ada dua bagian. Yang pertama itu namanya outer model, yang kedua inner model. Nah, kita perlu mendefinisikan outer model sama inner model. Ya, kalau kita lihat outer model ya dari gambar ini, outer modelnya itu ya, outer model ya. Di sini kita lihat pel menuju pel 1. Nah, itu outer model. Pel menuju pel 2. Kenapa? Ini kan menuju ya. Kan kita lihat panahnya. Dari pel menuju ke pel 1. Dari pelayanan menuju ke pel 2. Jadi kayak gini dia. Kemudian dari pel menuju ke pel 3. Gitu ya. Kemudian dari kep menuju ke kep 1. Kemudian kep
ke cup 2 ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya kita mendefinisikan outer model. Nah, seperti itu. Ya, outer modelnya. Ini outer model. Jadi di sini ada kita buat source, ada target. Nah, source-nya pel, cup, 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 cup. Ya, baru di sini pel 1, pel 2, pel 3. Di sini cup 1, cup 2, cup 3, cup 4. Nah, ini dia. Ini namanya kita mendefinisikan outer model. Maaf. Ini kita mendefinisikan outer model. Tunggu ya. Kita mendefinisikan definisikan outer model. Nah, tinggal kita pindahin. Yang ini kita copy, kita pindahin ke sini. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, kita copy, pindahkan ke sini. Oh, sorry, ini kok di inner, di outernya. Nah, itu dia. Ya, di source. Ini targetnya di bagian target. Oke, kita sudah mendefinisikan outer model. Sekarang kita definisikan inner modelnya. Inner model yang mana? Dari pelayanan menuju ke kepuasan. Nah, ini inner model, ya, inner modelnya. Jadi inner modelnya, jadi di sini ada definisikan inner model. Ini untuk inner modelnya, sorry. Inner, jadi dari pelayanan ke kepuasan. Ya udah, tinggal kita buat aja dari pelayanan menuju kepuasan. Nah, udah selesai. Kita mau berapa angka di belakang koma hasilnya? 3 aja deh yang standar ya. Nah, kemudian kita pilih bagian result. Nah, baru muncul hasilnya. Nah, ini hasil dari outer loadingnya atau loading faktor. Sama nggak? Contoh, dari pel ke pel 1 nilainya 0,915. Coba kita bandingkan dengan Smart PLS. Kita lihat tadi di outputnya ya. Tunggu, kita pilih yang ini lagi. Kita coba bandingin aja. Kita coba bandingin nih. Nah, dari pelayanan ke pel 1 0,915, pelayanan ke pel 2 0,930, pelayanan ke pel 3 0,922. Sama nggak? 915, 930, 922. Nah, ternyata sama. Wih, nggak ada beda. Kepuasan ke cup 1, kepuasan ke cup 2 0,924, 0,927. Sama nggak? 0,924, 0,927. Sama, jadi nggak ada beda untuk loadingnya. Kemudian tadi kita memeriksa lagi namanya apa ya? Udah saya hapus pula. Nilai AV. Nah, kalau AV itu ada di bagian communality ya. Kita bisa bandingkan coba dengan menggunakan ini ya. Di bagian ini. Jadi AV-nya nih 0,858, 0,850 atau 0,85. Apakah sama dengan communality-nya? Sama. 0,85 sama 0,858. Jadi nggak ada beda. Kemudian untuk cross loadingnya juga sama. Kita lihat bagian cross loadingnya. Untuk cross loadingnya di bagian ini ya. Kita lihat cross loadingnya nih. Contohnya untuk cup 1 0,924, 0,711. Sama nggak? Untuk cup 1-nya nih. Nah kan 0,924, 0,7 sama ya. Yang cup 2-nya 0,927, 0,694. Apakah sama? Sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Oke ya. Kemudian ini untuk cross loadingnya. Kemudian kita bisa melihat apa lagi ya? Ada banyak sih. Auto loading udah. Nih. Composite reliability-nya. Nama lain composite reliability itu di Lone Goldstein Row. Ini 0,945, 0,96. Coba kita lihat di bagian ini. Di bagian ini composite-nya nih 0,945, 0,960 atau 0,96. Jadi sama, nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Kemudian kita langsung aja ke bagian R-square-nya. Tadi nilai R-square-nya berapa? Ini nilai R-square-nya 0,574. Apakah sama ya dengan ini R-square-nya? Sama 0,574. Sama. Berarti sekarang kita mau cek bootstrapping-nya aja, inner model. Ya, bagian bootstrapping. Nah nih, yang penting ini. Ini lagi proses bootstrapping. Cara baca outputnya saya mau jelaskan. Nah ini dia. Nah ini kan kita coba artikan. Diketahui nilai koefisien jalur
pelayanan menuju kepuasan adalah 0,758. Itu ada di kolom namanya estimate ya. Yakni bernilai positif ya. Yang berarti pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Kemudian pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan oleh karena pada interval tidak memuat 0. Maksudnya apa? Lihat. Lower intervalnya itu kan nilainya lower intervalnya 0,596. Sementara upper intervalnya itu nilainya 0,87 ya. Kita lihat yang ini ya, yang ini. Nah, kalau intervalnya jika dalam interval tersebut ini lowernya ya, lower. Ini intervalnya, ini lower upper. Jika dalam intervalnya lower sampai upper tersebut tidak memuat angka 0, artinya pengaruhnya signifikan. Dari 0,596 menuju 0,87 kan dia nggak melewati 0. Maka artinya pengaruhnya itu signifikan. Tapi kalau lower intervalnya misalkan lowernya misalkan negatif 0, ini sementara uppernya 0,76. Nah, dari negatif 0,424 ke 0,76 kan melewati 0, berarti itu nggak signifikan. Nah, jadi cara bacanya signifikan atau enggak kita perhatikan interval lower sama uppernya. Kalau nggak memuat 0, berarti dia signifikan. Nah, begitulah dengan StatCal. Sebenarnya StatCal ini kan dibuat dengan R. Jadi teman-teman kalau menggunakan StatCal, sebenarnya teman-teman menggunakan R. Cuma teman-teman kalau pakai R, teman-teman mesti ngoding. Ya, kayak gini. Nih, kalau kita pakai R ya, pertama datanya itu kita baca. Jadi kalau kita mau pakai R nih, misalkan data ini ya, ini kan datanya, kita pindahkan dulu datanya ke dalam teks dokumen. Misalkan namanya, namanya data PLS-ku. Kemudian namanya datanya apa sih? Data, nah ini dia nih. Nah, jadi datanya pertama dipindahkan dulu dalam teks dokumen, nih kan. Kemudian dengan menggunakan R nih kita baca datanya menggunakan fungsi read.table ya. Kemudian teman-teman harus membuat matriks outer model ya. Jadi untuk membuat matriks outer model buat dulu source-nya. Source untuk outer modelnya, target untuk outer modelnya. Kemudian gunakan cbin ya. Ya, ini intinya dia membentuk matriks outer. Ini dia matriks outernya. Source-nya target. Jadi maksudnya dari pelayanan ke pelayanan 1, dari pelayanan ke PEL 2, sama yang kita lakukan tadi. Kemudian kita ngebentuk matriks innernya dari pelayanan ke kepuasan. Baru di sini kita menggunakan paket R namanya sampls ya. Nah, seperti ini perintahnya, kemudian kita eksekusi. Nah, ini hasilnya kan kita lihat di sini PEL-nya ke PEL 1 0,9147. Kalau 3 angka di belakang koma kan 0,915. Sama nggak? 0,915. Sama. Yang PEL 2 0,930. Apakah sama? Sama. Kalau dibulatkan 3 angka 0,930. Nah, jika kita ingin melihat hasil-hasilnya, kita gunakan perintah names dari cetak hasil SEM, maka kita bisa mengakses hasil PLSM di R. Bisa koefisiennya, tinggal sebutin aja. Misalkan kalau outer loading ya di sini outer loading. Kalau teman-teman mau lihat pad koefisiennya ya pakai pad koefisien seperti itu. Ya, ini contoh menggunakan R. Jadi dalam video ini saya sudah ngebahas bagaimana kita merun data menggunakan Smart PLS, StatCal, dan R. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.